Ya, yang memberikan pencerahan pada pagi hari ini adalah ayahanda kita, guru bangsa kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad Amin Rais MA. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, kita berikan kesempatan dan mari kita awali pengajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ayahanda Prof. Dr. Muhammad Amin Rais, kami persilahkan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi berbagai macam kenikmatan yang kalau kita hitung tidak mungkin, bahkan dengan ilmu statistik pun juga tidak mungkin. Ya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kamu mau menghitung kenikmatan Allah kepadamu, kamu tidak bakal bisa menghitungnya. Nah, dalam bahasa Arab modern, statistik itu namanya ihsa. Jadi sebelum ada ilmu statistik, Allah sudah menfirmankan begitu banyak kenikmatan kita, ya, yang berupa hujan yang turun ke bawah, kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman yang membuat kita menjadi aman, karena insya Allah tidak akan ada kekurangan makan karena hujan itu, ya. Seperti kata Allah dalam surat Al-Hadid, ya, ayat 20 saya kira, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatrul musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Al-Hadid ayat 20 ini mengatakan, ketahuilah wahai manusia, ya, manusia yang mukmin, manusia yang kafir, pakai semua umat manusia, ya. Sesungguhnya kehidupanmu di dunia ini adalah la'ibun wa la'ib, la'ibun wa lahwun wa la'ib, ya. Jadi kehidupanmu di dunia ini sesungguhnya hanyalah lahwun. Lahwun itu ya sendoguro yang tidak banyak gunanya. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara itu melihat di televisi, itu kan ada yang membuat ger itu loh, ya, banyak acara membuat ger. Nanti bulan puasa pun itu juga dikotori dengan itu, dengan lelucon-lelucon itu, baik sebelum sahur menjelang buka. Sesungguhnya ini sebenarnya ada yang mengkoreksi, ya. Bulan Ramadan, bulan yang suci, tempat kita merenung, kontemplasi, kita tafakur, ya, kita berzikir banyak-banyak, kita baca Quran banyak-banyak. Tetapi dalam kenyataannya, ya, kecuali TV Muhammadiyah, ya, TV-TV yang lain itu umumnya memang merusak itu dengan cara, ya, berlomba cari lelucon, cari acara yang bisa ger, bisa membuat ketawa pemirsa dan seterusnya. Apa? Ya, mengejar rating. Wazinat lahib wa inama i'lamu anamahud dunya la'ibun wa lahwun, ya. Jadi la'ib itu permainan, ya.
permainan. Jadi manusia itu suka dengan permainan. Ya. Permainan sepak bola, badminton, tenis, World Cup. Ya. Tiap 4 tahun kita banyak, terutama bapak-bapak yang melek karena ingin melihat hasil dari pertandingan World Cup, Piala Dunia. Ya. Kalau nggak ikut, nanti di kantor ditanya temannya nggak enak. Loh kamu nggak lihat? Nggak. Wah ketinggalan zaman gitu ya. Padahal yang betul nggak usah lihat. Gitu. Ngapain? Yang menang Brazil atau Jerman atau siapapun terserah ya. Wazinah, zinah itu ya perhiasan. Ya. Perhiasan keindahan dunia ini. Ya. Jadi orang bangga dengan dengan mansion. Mansion itu rumah gedong ya, yang seperti kerajaan ya, atau terpukul dengan mobil Mercedes-Benz yang harganya mungkin yang paling mutakhir barangkali 10 miliar. Ya. Jadi kalau diberikan masyagir bisa jadi ladang dakwah ya, dan lain-lain ya. Wa tafakhurum bainakum ya. Dan dunia ini kadang-kadang oleh manusia itu untuk berbangga-bangga satu sama lain ya. Jadi keluargaku lebih baik dari keluargamu ya. Partaiku lebih bagus dari partai mereka ya. Kemudian ya yang saya miliki deposito di bank yang saya miliki itu saya kira yang terbanyak di DIY misalnya. Ya. Saya pernah punya cerita waktu masih muda, ya, itu di PP Muhammadiyah. Ya. Ada 2 tokoh Muhammadiyah yang tadinya itu bicara-bicara ya bersahabat, tapi yang satu itu tiba-tiba mengatakan, si A mengatakan, Bung, you punya apa? Punya deposito berapa? Ya saya nggak banyak lah gitu. Wah kalau saya punya 3M. Oh kalau gitu saya masih lebih banyak dari kamu. Saya punya, mana buktinya, terus dikeluarkan itu. Nah yang kalah ini, yang kalah ini nggak mau kalah gitu ya. Ya tetapi Anda nggak punya punya perusahaan seperti saya gitu. Perusahaan saya itu kalau ditotal harganya mungkin belasan miliar dan lain-lain ya. Jadi menunjukkan bahwa manusia itulah seperti itu ya. Kita semua ini kalau tidak karena tuntunan Quran dan Sunnah, mungkin kita juga seperti mereka. Ya. Saya 1 hari yang lalu itu membuat konten video. Judulnya Bapak Korupsi Indonesia. Kemudian saya bicara dengan seluruh data yang saya miliki sehingga tidak mungkin dibawa ke pengadilan karena pencemaran nama baik, karena menghina, tidak ya. Kalau saya mengada-ada atau fitnah apalagi, ya tentu saya pantas dibawa ke court, ke pengadilan negeri. Tetapi ya selama kita bicara ada datanya, itu memang ini sedikit politik ya. Memang 10 tahun Jokowi itu ya, Joko Widodo atau Mukidi ya, ini memang telah menghancurkan Indonesia ya. Yang bilang itu malah bukan kita, tetapi orang-orang Eropa yang punya OCCRP ya. Jadi punya badan penelitian untuk memotret ya pimpinan-pimpinan nasional itu di dunia ini siapa yang paling korup. Alhamdulillah Jokowi itu paling korup nomor 3 di bumi ya. Jadi kalau yang bicara Roy Suryo atau Dr. Tifa
atau respon, itu kan orang Indonesia. Gitu. Begitu yang bicara orang Barat, ya lantas kita keteteran. Ini sekaligus saya juga ingin mengatakan, kadang-kadang umat Islam itu memang melihat orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, itu adalah ras yang unggul. Sementara kita umat Islam, ya itu barangkali nomor 2 lah gitu di bumi, di muka bumi ini ya. Nah ini namanya dalam bahasa Belanda itu minderwaardigheid complex ya. Jadi rasa rendah diri. Ya. Kalau melihat orang bule, rambutnya pirang, ya, kemudian matanya apa namanya itu? Apa matanya itu? Ya. Itu dianggap hebat. Saya 7 tahun di Amerika. Ya. Orang Amerika yang goblok, alhamdulillah juga banyak sekali. Ya. Jadi saya pernah bekerja di pabrik mainan anak-anak. Teman saya itu ada yang bule, ada yang hitam, ya. Dan umumnya karena mereka pekerja buruh, kasar, mereka itu sesungguhnya juga sama saya tidak intelektual, mereka juga bodoh. Gitu. Cuma kadang-kadang kita ini ya tadi itu. Ya. Makanya Bung Karno mengatakan janganlah kita rendah diri karena rambut kita hitam, ya, kulit kita sawo matang, lantas kita melihat si bule itu hebat dan lain-lain. Bule yang bodoh itu juga amat sangat banyak. Ya. Jadi ini sekedar mengingatkan kita sebagai orang Islam jangan pernah minder. Ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi hakikat dunia itu adalah la'ibun, ya, permainan, walahwun, ya, barang-barang yang apa? Yang tidak ada gunanya, ya, tapi menyedot waktu kita. Ya. Wazinah, zina itu gebiar, ya, gebiar keduniaan ini. Ya. Nah kalau kita tahu alangkah dahsyatnya akhirat itu dibanding dunia yang fana ini, itu memang ya nggak sebanding. Ya. Suatu ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana perbandingan dunia kita ini ya, dengan akhirat besok? Kebetulan di depan Nabi, di meja itu, depan Nabi, ada secangkir berisi air putih. Ya. Nabi mencelupkan telunjuknya, lantas mengatakan, ini adalah dunia. Samudra Pasifik, bukan Pasifik, samudra yang ada di muka bumi ini, yang seolah tanpa batas, itu akhirat. Dalam kesempatan lain, Nabi juga mengibaratkan, ditanya pertanyaan yang sama, ibarat bandingan dunia dengan akhirat, dunia itu seperti seekor sayap nyamuk. Ya. Jadi bukan 2 sayap nyamuk, cuma seekor. Ya. Dibandingkan dengan dunia yang dengan akhirat yang tanpa batas, yang amat sangat luas. Nah kemudian setelah Allah mengingatkan bahwa duniamu itu hanyalah laib, tadi permainan, lahwun, ya, wa tafakhurum bainakum, dan wa takatsur fil amwali wal aulad, saling banyak-banyakan harta dan anak keturunan. Terutama di Jawa ini itu kalau nama saya misalnya Muhammad Amin Rais Hartono,
ya. Maka saya sebagai orang yang sudah jadi kakek, kemudian anak cucu saya sudah mungkin jumlahnya berpuluh-puluh, mungkin lebih dari 100, maka saya menamai keluarga besar saya itu Amin Rais sebentar, kalau dulu Muhammadiyah di Solo itu ada tokoh namanya Pak Sonto Hartono, kemudian karena besar keluarganya maka dinamakan Sonto Hartanan. Kemudian kalau namanya Weknyo Rumboyo, ya Weknyo Rumboyoan gitu, ya. Tapi sekarang zaman modern sudah agak menipis, ya. Kemudian kata Al-Quran, semua itu adalah kenikmatan Allah yang diberikan kepadamu, tetapi nanti di akhirat kelak itu ada azab dan ada nikmat. Sementara itu umat manusia di akhirat kelak itu akan mengalami dua pilihan, yaitu jadi ashabul yamin atau ashabus shimal. Nah, saya ingin menjadikan ini sebagai sebagai landasan pikiran kita dalam menyongsong tahun baru 2026. Ya. Yang jelas, ya, tidak ada ayat Quran maupun hadis Nabi, ya, yang menyuruh kaum beriman itu untuk merayakan, ya, tahun baru dengan cara-cara yang sudah melampaui batas. Ya. Indonesia ini bangsa yang latah. Ya. Karena bangsa yang latah itu ketika menirukan bangsa lain itu lebih gawat dari yang ditiru. Sehingga terus terang, kalau malam tahun baru itu, dalam hati saya mudah-mudahan hujannya deras. Mudah-mudahan anak-anak yang pakai petasan, pakai apa, macam-macam lah ya, itu kehujanan sehingga tidak bisa merayakan, ya. Karena mereka bodoh sekali, ya. Termasuk yang Muslim, ya, itu menunggu detik-detik akhir 12 malam masuk ke 1 Januari itu, ya. Di pinggir Malioboro, di sepinggir jalan, ya, muda-mudi itu, ya, sambil mungkin pacar-pacaran saya nggak tahu, ya. Tapi mereka kemudian setelah itu lantas bersorak-sorai, kemudian melayangkan mercon, ya, dan lain-lain itu, ya, sampai kadang-kadang dini hari, ya, ketika pulang, ya, bahkan mungkin ada yang menenggak arak dan lain-lain. Ketika pulang lantas sudah langsung tidur, ya, kemudian sholat subuhnya itu dijemur jam 7 atau jam 8 pagi, ya, karena sudah lelah, ya. Jadi ini saya kira kita tidak merekomendasikan. Jadi kalau ibu-ibu bapak punya anak remaja, ya, yang mau keluar rumah, mau pakai sepeda kemudian ngegas dan lain-lain, itu sebaiknya nggak usah, ya. Itu barang lago, barang yang ya nggak ada gunanya, ya. Dan itu bisa merusak, ya, merusak cara berpikir dan cara merasa dengan hati kita itu sesuatu yang tidak benar, yang boros, yang mungkin malaun, ya, terkutuk, tapi kita kerjakan, ya.
Nah sekarang sesungguhnya kita hidup di dunia ini itu tidak dipisah-pisah. Waktu saya muda dulu, ya, pakai past tense, ya, itu berbeda dengan sekarang ini, present tense. Ya. Yang akan datang itu future tense. Ya. Yang datang belum muncul. Ya. Tetapi saya ingatkan, kita hidup di dunia ini itu terkendala dengan ruang dan waktu. Ya. Kalau ruang, ini ruang, ya ruang. Jadi saya dari sini kemudian bisa pergi ke masjid besar bisa pergi ke Bantul dan lain-lain. Ya. Itu memang bisa ruang, ya. Ruang itu bisa ke sana kemari. Saya besok bisa ke Chicago atau Amerika dan lain-lain. Tetapi waktu itu begitu sudah lewat ya sudah, tidak bisa kita ulangi lagi. Sehingga pepatah Arab mengatakan waktu itu ibarat pedang, kalau enggak engkau potong maka waktu akan memotongmu. Artinya ya kalau kamu sudah lewat waktu enggak bakal bisa kembali. Ya. Kalau saya berbuat maksiat misalnya jam 10 nanti, ya, kemudian setelah sadar, wah saya mau ulangi lagi jam 9, tidak mungkin. Ya. Tetapi kalau ruang itu kita bisa berpindah kapan saja, di mana saja, asal kita punya vehicle, punya kendaraan untuk berpindah-pindah itu. Tetapi waktu. Ya. Ya, Al-Quran ini kan Allah bersumpah dengan wal asri, demi asar, demi waktu. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Walai, demi waktu malam. Ya. Wasubhi, demi waktu subuh. Ya. Jadi dimensi waktu itu amat sangat penting. Makanya Bapak dan Ibu-ibu, saudara, adik-adik, anak-anak yang saya cintai, kalau kita ingat waktu, ya, maka memang sebaik mungkin waktu itu kita isi dengan hal-hal yang masuk kategori amal soleh. Dan yang namanya hisab, ya, yaumul hisab, yaumul mizan, ya, hari pertimbangan, ya, yaumul qiyamah, ya, yaumul hasyr dan lain-lain, ya, itu adalah waktu di mana umat Islam, umat kafir, umat musyrik, umat Sontoloyo dan lain-lain, ya, itu bakal mendapatkan catatan amal solehnya maupun amal tolehnya, yang baik maupun yang buruk. Nah, saya sebagai orang Muhammadiyah, ya, pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Bahkan kalau ada kebahagiaan saya di dunia ini, ya, itu 3 atau 4. Ya, ketika saya kawin, ya, senang sekali. Ya. Kemudian ketika saya bisa sekolah ke Amerika, 1 tahun di Al-Azhar, Kairo, ya, itu juga buat saya sesuatu yang saya syukuri sampai sekarang. Dan doa seorang ibu itu memang sangat mujarab. Jadi ibu saya waktu saya lulus SMA, amin, kalau bisa kamu sekolah ke Al-Azhar, seperti Profesor Dr. Rashidi, seperti Mahmud Yunus, tokoh-tokoh kita itu. Ya.
Saya bilang, Bu, saya ini sekolahnya kan umum, Bu. Jadi kalau saya keluar negeri, ya mungkin ke Amerika atau Eropa, tapi tidak mungkin ke Al-Azhar. Tapi doa seorang ibu, ya, saya itu kebetulan membuat disertasi, judulnya The Muslim Brotherhood, ya, Its Past, Its Present, and Its Future. Nah, karena saya memilih tema disertasi saya itu adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun, maka tidak bisa tidak saya harus pergi ke Mesir. Saya bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali, ketemu dengan Anwar Al-Jundi, ketemu dengan tokoh-tokoh Ikhwan itu. Ya. Bahkan ketika tahun 72 saya pulang dari Amerika lewat Libanon, kemudian sempat naik haji tahun 72, ya. Mungkin belum lahir ya, Mas. Belum lahir ya. Jadi masih ada di udara dia, ya. Belum apa? Ya. Nah, jadi waktu itu, ya, saya, ya Allah, betapa Engkau ya Allah berikan kenikmatan padaku, pada hamba-Mu yang sesungguhnya ya masih sangat awam biasa. Ya, seperti panjenengan, saya juga banyak kekhilafan, banyak dosa. Ya. Anda mungkin juga lebih bagus dari saya ya. Tetapi mau saya, Allah memberikan kesempatan, ya, di sekolah sampai doktor, ya, kemudian pulang bisa naik haji dan lain-lain. Ya. Dan waktu itu sebagai manusia biasa, saya itu seperti terlalu bangga, ya, membuat kartu nama itu loh, ya, Haji Dr. Amira SMA. Kalau ada dikasih ya. Tapi setelah itu ya Allah, kata Nabi, tidak bakal masuk ke surga kalau ada kibir di hatimu, walaupun cuma sedikit. Ya. Jadi kemudian saya, ya Allah, jauhkanlah kami dari ketakaburan itu. Ya. Nah sekarang kita kembali menyongsong tahun baru, bagaimana kita umat Islam melihat negara yang kita cintai ini. Ya. Jadi ini saya bebas di sini mengatakan, ya, dan tidak akan saya lempar ke Amin Rais official. Ya. Nanti Amin Rais pengajian Muhammadiyah dikasih politik, ya. Padahal politik itu kan penting sekali. Ya. Kalau umat Islam tidak tahu politik, dia ditelan oleh politik. Ya. Jadi dulu Bung Karno mengatakan politik adalah panglima. Ya. Kalau membalik keadaan politik itu semudah membalik tangan. Contohnya dulu Bung Karno, kita dulu sebelum Bung Karno mengatakan demokrasi terpimpin tahun 59, kita itu punya sistem politik namanya kabinet parlementer. Jadi lebih demokratis karena partai-partai yang ada itu menyuarakan para pemilihnya. Ya. Jadi kalau kita Muhammadiyah termasuk anggota istimewa Masyumi, maka Masyumi itu menampung aspirasi Muhammadiyah, aspirasi PSII, ya, dan lain-lain. Ya. Dan politik panglima adalah panglima, ini bisa membolak-balikkan keadaan
dengan sebuah dekret atau keputusan presiden. Ya. Kita dulu pernah konyol sekali, ya, bangsa yang konyol, ya, ketika Bung Karno mencabut keanggotaan kita dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Semua negara merdeka itu ingin jadi anggota PBB. Ya. Tapi Bung Karno marah, kemudian cabut. Ya. Setelah cabut, merengek-rengek, tolong dimasukkan lagi. Ya. Nah, jadi dulu tuh Bung Karno karena menyala-nyala, ya, egonya itu, ya, maka akan membuat konferensi antar bangsa yang menyaingi PBB. Namanya CONEFO, Conference of New Emerging Forces. Kemudian tidak usah ikut Olimpiade, tidak usah ikut Asian Games. Kita membuat GANEFO, ya, Games of Developing Nation, GANEFO. Ya. Dulu ada mahasiswa Gajah Mada, ya, itu mengatakan wong Indonesia negara melarat kok GANEFO. Ganewul, segane tiwul katanya. Ya. Kata-kata itu menyebabkan dia diangkat polisi, kemudian ditahan 3 hari, ya, karena menghina presiden. Ya. Yang sekarang yang penting adalah, ya, sebelum Pak Hamzahas meninggal, seminggu sebelumnya, saya Iyadatul Marid, saya menengok orang sakit. Ya. Beliau sudah di kursi roda, sudah nggak bisa bergerak karena ada jantung, ya, ada sakit jantung. Ya. Beliau NU, ya. Tetapi satu hal yang beliau katakan sama saya, Mas Amin, situasi umat Islam Indonesia sekarang ini jauh lebih berantakan dibanding zaman kita dulu, Pak Amin. Ya. Waktu Pak Amin membagi-bagi kekuasaan seperti membagi serabi moro tuman. Ya. Itu memang betul. Ya. Jadi waktu itu saya membuat poros tengah. Kemudian poros tengah itu maunya yang dijadikan presiden itu Amin Rais. Tetapi resistensi banyak orang kepada saya jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan resistensi pada Gus Dur. Ya. Nah, saya ke rumah Gus Dur. Ya. Gus, Anda mau jadi presiden enggak? Wah, Amin ngawur, saya kok jadi presiden. Enggak mungkin, Pak Amin. Loh, kalau Anda mau, ya, itu insya Allah kita menang nanti di MPR. Karena yang milih bukan rakyat, tapi MPR yang milih. Ya. Cuma Gus, penglihatan Anda gimana? Gitu. Kebetulan saya pakai baju kotak-kotak. Ya kan saya tidak jelas sekali, tapi kelihatan Mas Amin pakai baju kotak-kotak toh. Iya memang. Makanya itu saya masih akan pergi ke New York. Nanti pasti saya bisa pulih gitu. Nah saya bilang, Gus pakai insya Allah. Enggak usah, sudah pasti kok pakai insya Allah katanya. Tapi kami dulu di MPR itu menggunakan kriteria ketauhidan. Ya. Bukan kita Islam eksklusif, kemudian yang non Muslim akan kita lawan, bukan. Ya. Karena Islam rahmatan lil alamin, ya.
kita itu bertasamuh, bertoleransi sama orang-orang beragama yang lain. Apalagi yang namanya Taurat, Injil, Quran itu kan satu paket. Ya. Nah kemudian saya sounding kepada teman-teman ABRI, ya, TNI dan Polri. Waktu itu TNI dan Polri jadi satu, namanya ABRI. Ya. Kemudian teman-teman TNI, ya, Pak Amin, saya percaya sama Anda Muhammadiyah, Anda nasionalis tulen, ya, nggak bakalan ya punya pikiran merusak bangsa dan negara. Ya. Karena pahlawan nasional dari Muhammadiyah itu paling banyak, apalagi sekarang. Ya. Tapi jadi pahlawan nasional kan harus mati dulu, ya. Nah, seperti saya ini saya nggak tahu ya. Yang penting di mata Allah. Kalau itu menurut saya tuh pernah ketika Pak Dhani jadi presiden diberikan itu loh token ya seperti ijazah ya sebagai tokoh macam-macam. Itu nggak saya ambil ya. Karena itu kan penghargaan manusia, ya. Bukan penghargaan dari langit. Ya. Nah kembali ya umat Islam sekarang ini lebih sulit ya karena dulu ya, begitu kami fraksi Islam di MPR bertemu ya Golkar Islam, ya PAN Islam, P3 dan lain-lain ya. Itu membagi-bagi kekuasaan seperti memotong kue. Ya. Jadi waktu itu saya didapuk jadi ketua MPR. Ya. Mengapa? Pak Amin, kalau ketua MPR sudah kita pegang umat Islam, ya, maka yang lain-lain kan tergantung sidang MPR. Ya. Jadi Pak Amin ketua MPR, kemudian Pak Akbar Tanjung ketua DPR, ya, Pak Gus Dur menjadi presiden. Ya. Lantas Pak Hamzahas mengatakan, loh Pak Amin, ya saya dapat apa? Dulu. Ini Pak Hamzahas, kalau ketua MPR-nya Amin Rais Muhammadiyah, kemudian ketua DPR tokoh HMI, ya Akbar Tanjung. Presidennya itu NU, ya Gus Dur. Ya. Nanti kalau Pak Hamzahas jadi wakil presiden, apa kita tidak dianggap kemaruk kekuasaan? Ya. Hijaunisasi, ya diijukan semuanya. Ini kan PDIP, partainya Bu Mega itu kan 35%, itu kan paling tinggi gitu. Dan Mas Yusril juga ingin jadi presiden. Pak Yusril, partai Anda itu kan partai Nasakom, nasibnya 1,0, ya. Tidak pernah melebihi 3%. Ya. Akhirnya betul, ya. Kemudian untuk menunjukkan broad minded kita, ya, kita tidak lantas power hungry, ya, lapar kekuasaan atau power thirsty atau haus kekuasaan, maka saya mengusulkan otomatis MPR menyetujui secara aklamasi bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi wakil presiden. Kemudian kalau ada sholawatan ya di MPR ya waktu saya pimpin itu ya langsung sholawatan itu ya. Nah kemudian waktu itu 1 jam setelah itu almarhumah ibu saya itu telepon, Amin, orang Muhammadiyah Jawa Tengah itu bersyukur, semua sujud syukur
ketika Gus Dur jadi presiden. Nah itu loh ya. Jadi Muhammadiyah itu tidak ngawur gitu. Bagaimanapun perbedaan madzhab, perbedaan apa adzan 2 kali, apa macam-macam lah ya. Rakaat tarwih 11 sama 23 itu buat kita muhim, tidak penting. Ya. Karena saya punya cerita khayalan saya, besok di akhirat itu orang Muhammadiyah jalan-jalan pagi hari menikmati surga yang indah dan lain-lain, di tengah jalan berpapasan dengan teman NU. Teman NU-nya kaget, loh Mas, Anda kan Muhammadiyah toh? Kok masuk surga? Loh saya juga heran kok Anda NU bisa masuk surga. Anda kan suka bid'ah, suka yasinan, tahlilan, khol dan lain-lain ya. Justru saya itu mengatakan apa itu Muhammadiyah? Agama klimis, agama berundus, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah kemudian orang NU Muhammadiyah ini jalan bersama-sama, ketemu sama Ustadz dari Persis Bangil ya. Persis itu luar biasa galaknya ya. Kalau bid'ah dihantam habis-habisan. Loh kok juga masuk surga gitu. Nah kemudian ada Cina masuk surga, ada Bule masuk surga, ada dari Afrika masuk surga. Lantas ada orang Muhammadiyah yang suka mendengar pengajian di sini ya. Itu usul bagaimana kalau di surga itu diadakan seminar setengah hari. Ya. Temanya mengapa kita berbeda-beda mazhab, berbeda warna kulit, berbeda kebangsaan, kok bisa masuk surga. Nah ternyata setelah ulama-ulama dari Madinah, dari Mekah, dari Indonesia juga, dari Malaysia, ulama-ulama dari berbagai penjuru dunia, seminar itu tidak sampai setengah hari, cuma beberapa puluh menit selesai. Ya. Dan mereka mengatakan kita semua ini bisa menjadi ashabul jannah karena walaupun kita berbeda partai, berbeda ormas, berbeda persyarikatan, berbeda latar belakang bangsa dan lain-lain, tetapi yang menyamakan kita adalah ketika di dunia kita termasuk orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat benek jerat. Jadi kalau mau surga itu iman dan amal soleh, sudah itu saja. Saya waktu SD kelas 5 ke tempat kakek saya di Gombong. Kakek saya itu punya pohon kelapa di pegunungan. Ya. Saya pulang menyeberang yang sangat bersih. Ya. Kemudian kakek saya Wirasudarmo namanya, Sukiman Wirasudarmo. Dulu kakek saya itu adalah ketua Pegadaian Batavia. Ya. Karena kakek saya itu gajinya 10 gulden, termasuk pegawai tinggi, maka boleh menyekolahkan anaknya ke sekolah Belanda. Ibu saya itu anak tunggal dari kakek saya, kemudian sekolahkan di sekolah Belanda itu, sehingga bahasa Belandanya itu mahir sekali, ya, seperti orang Belanda. Ibu saya, Ketua Aisyah Surakarta, itu satu ketika dipanggil oleh Perwari, Persatuan Wanita Indonesia Raya. Perwari ini terjadi berbagai organisasi wanita. Ya. Nah kemudian ibu saya pakai kerudung, ya. Lantas mereka pakai rok, pakai gaya Belanda, itu ngomong Belanda, tapi grammarnya salah, ya. Nahwunya salah semua lah katanya. Nah ibu saya sambil senyum, pakai bahasa Belanda mengatakan,
Anda ini jangan menilai saya karena pakai jarit dan pakai kerudung. Bahasa Belanda Anda itu ya tingkat SD katanya. Ya. Kemudian dikuliahi oleh ibu saya. Ya, kuliahi ibu saya. Nah, jadi ini Muhammadiyah memang top markotop ya sampai sekarang. Ya. Memang terus terang, ya, saya ini sahabatnya Prabowo 10 tahun. Ya. Itu 10 tahun ketika dia maju sebagai capres, ya, ketika wakilnya Sandiaga Uno dan lain-lain, saya mendampingi terus. Nah, ketika diumumkan siang hari itu dari hasil suara yang masuk setelah 30%, kemudian nampaknya kemenangan di pihak Jokowi, itu Pak Prabowo terduduk jadi pusat lah itu. Pak Amin di sini, Pak Amin duduk di kanan saya, Pak Amin. Ya sudah duduk itu. Itu saya gini, udah tenang-tenang aja, masih ada chance lagi, mungkin 5 tahun lagi kita maju dan lain-lain. Nah, itu waktu hampir asar, sudah asar, saya bilang, Mas Prabowo, saya tak ke musyola dulu. Jangan Pak Amin, nanti saya di sini, saya biar tenang. Jadi body language-nya itu, ya, when I'm around, kalau saya di sekitar dia itu merasa tenang. Ya. Bahkan saya kadang-kadang ditelepon anak buahnya, Pak Amin, tolong Pak Amin pergi ke rumah Prabowo itu. Di mana itu saya nggak pernah ingat itu, namanya itu ya. Ada apa? Pak Prabowo agak marah-marah itu. Kita anak buahnya itu dimarah-marahi. Kalau Pak Amin datang nanti kan lilih gitu. Ya. Nah, terus saya datang, Assalamualaikum. Terus, Pak Amin gimana kabarnya gitu. Sudah hilang marahnya. Ya. Tetapi ya sayangnya dia itu lalen, mudah lali, mudah lupa. Ya. Sekarang saya mencoba ngomong sama dia saja, itu enggak pernah disambungkan oleh cucunguk-cucunguknya itu. Ya. Luar biasa. Ya. Mereka tahu kalau saya sampai menasihati Prabowo yang betul, ya, itu mungkin tidak seperti sekarang ini. Ya. Tapi yang disuntikkan kepikiran Pak Prabowo itu hal-hal yang sesungguhnya tidak pas, ya. Sehingga punya kabinet yang sangat gemuk, ya, karena gemuk jalannya tidak bisa cepat dan lain-lain, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, masa depan itu memang 100% milik Allah. Ya. Tidak ada manusia, nabi pun yang apa yang terjadi kecuali diberitahu Allah. Ya. Kita orang awam, tidak tahu masa depan. Ya. Namun demikian, ya, kecintaan kita kepada negeri kita itu tidak usah diragukan. Ya. Jadi saya pernah mengatakan surat tinggal di bumi ini bagi partai, ormas dan lain-lain termasuk keagamaan itu di tangan Allah. Jadi Muhammadiyah ini selama masih beriman dan beramal soleh, niscaya karena itu berarti ada fungsi buat pengemban dakwah Islam, maka mustahil Allah akan mencabut surat izin tinggal kita di muka bumi ini. Ya. Tapi sebaliknya, ya, kalau kemudian sudah tidak ada manfaatnya, memang
tinggal Allah memberikan qadar yang lain. Ya, saya sudah hampir berakhir. Ya. Jadi Bapak kalian, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa tahun 91 ya, belum tahun 91 itu ada dua negara besar yang hilang dari peta global. Ya. Yang satu namanya Yugoslavia, negara Eropa Timur yang paling kuat, sekarang sudah tidak ada. Sudah menjadi berapa negara? 7 atau 8 negara. Ya. Sudah bubar. Kemudian di tahun yang sama, ya, itu Uni Soviet, negara yang dahsyat, negara komunis, negara superpower adidaya yang setaraf dengan Amerika juga bubar-bar. Kita ini sangat rawan dengan keretakan, bahkan perpecahan. Ya. Jadi kalau pimpinan nasional Indonesia itu bekerja sontoloyo, ya, dengan semboyan sedikit bekerja banyak bicara, presiden omon-omon, menterinya omon-omon, semua omon-omon, itu betul-betul merupakan tanda yang mengkhawatirkan buat kita. Nah sekarang what is to be done? Apa yang harus kita kerjakan? Laku orang Islam, laku Muhammadiyah, kita taat kepada pimpinan kita. Ya, jadi pimpinan kita itu jadi referensi, rujukan langkah-langkah kita. Jangan berserakan, jangan sampai seperti saudara kita itu sampai gara-gara tambang dan lain-lain. Ya, kita nggak usah tambang-tambangan, sudah kaya. Ya, insya Allah. Ya. Nah jadi itu saja. Mudah-mudahan tahun depan lebih produktif, lebih baik, amal soleh kita lebih banyak lagi, dan kualitas keimanan kita juga insya Allah meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, closing statement yang luar biasa, kritis, tetap wajib, ya, karena ini bangsa milik kita semua. Tetapi ketaatan kepada pimpinan pun harus, jangan pecah belah. Ya, ada beberapa kalimat kunci yang harus kita serap, ya, nanti bisa diterima YouTube-nya. Tetapi maaf, pengajian Kopi Ngaji ini, kalau dulu orang mengatakan jangan ngaji politik, pada Sabtu keempat itu Kopi Ngaji itu membahas tentang muamalah. Bisa bicara tentang hukum, bisa bicara tentang budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Kalau kita tidak ngaji tentang politik, kita akan dimakan oleh politik, ya. Ya, itu kira-kira. Matur nuwun sangat atas pencerahannya. Maaf, saya jadi ingat Ustadz Jazir ASP Allahu Yarham, 3 kali beliau memberikan pencerahan di sini. Judulnya Sinau Sejarah Ideologi Gerakan Politik di Indonesia. Ya, sinau belajar tentang sejarah gerakan politik, ideologi gerakan politik di Indonesia. Karena semua yang bergerak dalam aktif politik itu mesti ada ideologi yang melatar belakanginya. Nah, anak-anak muda sekarang itu kadang tidak sadar. Bisa jadi partai yang didukung itu dulu yang membunuh kakek neneknya. Ya, nah ini termasuk penyadaran. Ya, nah, mudah-mudahan Ustadz Jasir sudah tenang di alam barzah, di alam kubur menuju surganya Allah. Dan kita doakan Prof. Amin Rais tetap sehat walafiat, tetap bisa menjadi pengingat dan pencerah kita semua. Kapan-kapan sharing lagi di waktu yang berbeda. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.